267 pengiriman hadiah hebat. Sama seperti Tang San dan Xiao Wu yang tenggelam dalam emosi, mereka terganggu oleh serangan mendadak, dan serangan jarum indik itu bahkan mengejar mereka dengan gigih seperti belatung tulang. Tampaknya tidak akan menyerah kecuali berhasil. Dengan mendengus dingin, Tang San berputar di udara, seagot trident mendorong lurus ke arah serangan yang mengejar. Dengan letupan, jarum itu dihancurkan tanpa ketegangan. Tang San kemudian mendarat dengan Xiao Wu, trisula emas menghantam tanah dengan keras. Beratnya 108.000 jin, dan bumi bergetar dengan suara yang memekakkan telinga. Pada dasarnya bahkan tanpa perlu melihat, kekuatan mental Tang San telah menemukan Pit Demon Spider saat meluncurkan serangannya. Fluktuasi energi tirani langsung meletus, dan dengan suara ledakan, bayangan hitam besar diledakkan dari bumi oleh kekuatan absolut trisula emas. Seperti yang diharapkan Tang San, itu adalah Pit Demon Spider, dan yang sangat besar, panjangnya lebih dari 5 meter, beberapa kali lebih besar dari biasanya. Karapasnya yang hitam legam berkilau dengan pola abu-abu, dan perutnya tempat menyimpan sutra laba-laba dan energi sangat membengkak. Mata kecil berkilau dengan cahaya biru kusam menatap Tang San dan Xiao Wu dengan kaget. Jelas, sekarang juga menyadari telah menabrak dinding besi. Hanya saja, laba-laba setan lubang ini bereaksi sangat cepat. Tubuhnya masih lumpuh karena diledakkan keluar dari persembunyiannya, tetapi sudah berputar dengan paksa, bagian belakangnya berayun, dan sebuah cahaya keemasan besar yang berkilauan terbang untuk menyelimuti Tang San dan Xiao Wu. Ini adalah skill rahasia Pit Demon Spider, Spiderweb Prison. Berbeda dari laba-laba setan lubang 1000 tahun yang cincin rohnya pernah diserap Tang San, jaring laba-laba yang diluncurkan laba-laba setan laba-laba ini berwarna kuning kristal, tembus cahaya dan cerah. Diluncurkan dalam sekejap, itu benar-benar memberi orang perasaan menyembunyikan langit dan menutupi bumi, dengan jelas menunjukkan bahwa itu dapat menyelimuti jangkauan yang sangat besar. Hanya dari titik ini, Tang San menilai bahwa laba-laba setan lubang ini benar-benar bukan hanya tingkat 10.000 tahun yang sederhana. Meskipun itu tidak mungkin menjadi binatang roh 100.000 tahun, itu juga tidak pada tingkat yang terakhir dia lihat. Itu pasti Pit Demon Spider dengan lebih dari 50.000 tahun kultivasi. Penjara spiderwebnya setidaknya 5 kali lebih kuat dari Pit Demon Spider sebelumnya. Dia tidak meninggalkan Xiao Wu, dia paling aman di sebelahnya. Menghadapi jaring laba-laba raksasa kristal emas yang jatuh ke arahnya, tangan kanan Tang San mencengkeram seagot trident lebih dari 1 chi ke tanah, menggunakannya sebagai dukungan untuk tiba-tiba membalik, kaki kirinya menendang lurus ke jaring laba-laba yang berkilau itu. Cahaya merah yang intens meledak dari kaki kiri Tang San. Lampu merah berkilau, pisau kapak yang bergetar di langit tersapu. Dengan suara yang menusuk, jaring laba-laba kristal yang sangat tahan lama itu terbelah menjadi dua, kedua bagian itu terbang jauh. Meskipun kemampuan Pit Demon Spider ini sangat kuat, yang sekarang dihadapinya adalah kemampuan tulang kaki kiri roh jahat selama 100.000 tahun yang didapat Tang San dari Evil Spirit Orca King, Orca Demon Hatchet. Kemampuan membunuh garis lurus yang tangguh. Bagaimana itu bisa lolos? Tang San sekarang memiliki kekuatan untuk sendirian membunuh binatang roh 100.000 tahun. Kaisar laba-laba Pit 50.000 tahun ini pada dasarnya bukan apa-apa baginya. Kaisar laba-laba Pit menjerit. Sejak Tang San menggunakan seagot trident untuk meledakkannya dari tanah, ia tahu bahwa ia telah bertemu musuh yang tidak dapat ditandingi. Setelah mencapai tingkat 10.000 tahun dalam budidaya, binatang roh memiliki kecerdasan yang cukup tinggi, terlebih lagi untuk Kaisar laba-laba Pit dengan 50.000 tahun. Begitu diluncurkan penjara spiderweb itu, ia segera berbalik untuk lari, hendak melarikan diri ke hutan. Tapi, bisakah itu benar-benar berhasil melarikan diri dari Tang San? Melihat tubuh gemuk Kaisar laba-laba Pit itu berbalik untuk berlari, Tang San mau tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Ingin lari, mungkin tidak semudah itu. Kabut cahaya biru pucat menyebar dari antara alisnya, kekuatan mentalnya yang tak terbatas sudah menyebar ke segala arah. Laba-laba setan Pit baru saja melarikan diri dengan sekuat tenaga, ketika tiba-tiba, terkejut menemukan kedua manusia itu di beberapa titik sudah muncul untuk menghalangi jalannya. Semburan kekuatan mental yang tak tertandingi menutupi tubuhnya, intimidasi mental yang kuat segera dengan jelas mengurangi kecepatan Pit Demon Spider. Itu bukan binatang roh yang baik pada kecepatan untuk memulai, dan melihat Tang San dan Xiao Wu di depannya, segera berbalik untuk melarikan diri ke arah yang berbeda. Pada saat yang sama, cahaya hitam bergegas keluar untuk menutupi area yang luas,
tanah langsung ditutupi dengan paku hitam pekat yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah formasi lonjakan tipe area, sama seperti kemampuan roh keempat Tang San sebelumnya, kemampuan berevolusi penjara perak biru, hanya serangan laba-laba setan 50.000 tahun ini yang bahkan lebih kuat. Tang San mendengus dingin, melepaskan Xiao Wu dengan tangan kirinya, telapak tangannya mengepal, cahaya merah yang intens meledak. Dengan dia sebagai pusatnya, bumi tiba-tiba retak, dan paku-paku hitam itu hancur berkeping-keping bahkan sebelum mereka bisa mencapainya dan Xiao Wu berubah menjadi debu dan kembali ke tanah. Dan tubuh Pit Demon Spider juga jatuh dengan keras seolah-olah dihancurkan oleh sesuatu, menghantam tanah dengan tajam, setengah tubuhnya terkubur. Apa yang digunakan Tang San adalah salah satu dari dua kemampuan hebat dari tulang lengan kiri kera raksasa Titan, Gravity Mire. Efek, dalam rentang tertentu, langsung menambah atau mengurangi gravitasi. Tingkat kenaikan atau penurunan bervariasi tergantung pada kekuatan roh yang diinvestasikan pengguna. Kemampuan ini dikristalisasi dari domain kontrol gravitasi Titan Giant AP Erming. Meskipun itu tidak bisa mengendalikan jarak besar seperti Erming, efek gravitasi dalam jangkauan kemampuan itu bahkan lebih kuat dari domain Erming. Duri-duri itu dihancurkan oleh gravitasi yang tiba-tiba, dan laba-laba setan lubang juga ditekan dengan paksa ke tanah oleh peningkatan gravitasi 20 kali lipat yang tiba-tiba. Tiba-tiba berjuang dari tanah, laba-laba setan Pit tidak terus berlari, malah berbalik tajam, memelototi Tang San dan Xiao Wu. Ia tahu bahwa jika ia tidak dapat mengalahkan kedua musuh ini, ia tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Hanya dengan berusaha sekuat tenaga, itu akan memiliki peluang. Tang San menatapnya dengan ekspresi provokasi, tidak meluncurkan serangan apapun. Dia tidak khawatir tentang membunuh laba-laba setan Pit ini. Pengalamannya dari berburu binatang roh di masa lalu memberitahunya bahwa semakin besar keengganan binatang roh ketika mati, semakin baik efek dari cincin roh yang dihasilkannya. Sama seperti saat dia membunuh Man-Face Demon Spider pertama, setelah mati dengan sangat marah, itu memberi Tang San tulang roh External 8 Spider Lens. Tingkat di mana 50.000 tahun binatang roh menghasilkan tulang roh bahkan lebih tinggi daripada binatang roh biasa, dan meskipun Tang San mungkin tidak menggunakannya, dia masih memiliki rekan, dan Xiao Wu juga membutuhkan tulang roh. Laba-laba setan lubang ini sudah seperti daging. Di talenan, tentu saja dia tidak cemas. Baik Kaisar Laba-Laba Pit atau laba-laba setan berwajah manusia, mereka berdua dianggap sebagai binatang roh yang sangat ganas, yang menghususkan diri dalam membunuh tuan roh dan binatang roh yang lemah, menelan energi mereka untuk memperkuat diri mereka sendiri. Xiao Wu tidak akan mengasihani binatang roh seperti itu. Zizi, laba-laba setan lubang berteriak dengan marah. Tiba-tiba, seluruh tubuhnya sekali lagi mengebor ke tanah, meninggalkan pemandangan yang sangat mencengangkan di depan Tang San dan Xiao Wu. Kaisar laba-laba lubang setinggi 5 meter itu benar-benar menghilang di bawah tanah dalam sekejap, dan yang paling mencengangkan adalah tempat di mana ia digali hampir tidak berubah, hanya meninggalkan beberapa bekas tanah yang terbalik. Dengan suara embusan lembut, sejumlah besar tanah tiba-tiba melonjak di daerah sekitarnya, bahkan menembakkan tanaman bawah tanah yang tak terhitung jumlahnya. Dan selanjutnya, Tang San tiba-tiba kehilangan kunci mentalnya di Pit Spider Emperor. Ya, apa yang terjadi? Tang San melihat sekeliling dengan agak heran. Tepat ketika tanah mendidih, Kaisar Laba-Laba Pit itu tampaknya benar-benar menghilang dari jaring mentalnya, bahkan tidak meninggalkan petunjuk. Xiao Wu bertanya, ada apa? Tang San tersenyum sedikit. Kultivasi Pit Spider Emperor ini lebih dari 50.000 tahun, itu benar-benar berbeda dari Pit Demon Spider 10.000 tahun. Seharusnya memiliki beberapa kemampuan berevolusi yang tidak saya ketahui. Kekuatan mental saya tidak dapat merasakannya, itu kehadiran sama sekali. Benar-benar menarik. Bahkan kekuatan mentalmu tidak bisa merasakannya. Lalu bukankah kemampuannya hampir sama dengan fase si bariermu? Mendengar Xiao Wu mengatakan ini, cahaya melintas di benak Tang San. Benar, hanya kemampuan seperti penghalang laut luas yang bisa lolos dari deteksinya. Dia membungkuk dan mencium wajah lembut Xiao Wu. Istri, untungnya kamu pintar. Xiao Wu tersipu. Siapa istrimu? Aku masih belum menikahimu. Tang San dengan sombong menariknya mendekat. Apa bedanya? Dalam hatiku, kamu sudah menjadi istriku. Mungkin tidak banyak di seluruh dunia Master Roh yang bisa mengobrol dan tertawa seperti ini ketika menghadapi binatang roh tingkat 50.000 tahun. Dengan pengingat Xiao Wu,
Tang San telah membuat penilaian yang akurat. Kaisar Laba-Laba Pit itu seharusnya menggunakan kemampuan kamuflase, dan terlebih lagi, kemampuan ini masih bisa mengisolasinya dari pencarian mental. Hanya saja, kemampuannya jelas tidak bisa dibandingkan dengan Sigurd's Herz Fast Barrier miliknya, dan dengan kekuatan-kekuatan mentalnya, karena dia tidak dapat menemukannya sekarang, itu sangat mungkin tetap tidak bergerak. Deru jiwa yang tiba-tiba sebelumnya juga bisa dijelaskan. Itu harus dilakukan oleh Kaisar Laba-Laba Pit untuk membingungkannya setelah bergerak di bawah tanah, menggunakan energi untuk menembak bumi agar dia tidak menemukan posisinya. Selama menunggu dia dan Xiao Wu pergi, secara alami bisa melarikan diri, menghindari pengejarannya. Binatang roh tingkat tinggi benar-benar pintar. Sayangnya, itu telah menabraknya. Tersenyum tipis, pikir Tang San, Kaisar Laba-Laba Pit, oh Kaisar Laba-Laba Pit, dengan tubuh raksasa Anda, bahkan jika Anda tidak bergerak, jangan bilang saya tidak dapat menemukan Anda. Jika saya bahkan tidak bisa berurusan dengan binatang roh seperti Anda, bagaimana saya bisa membalas dendam pada kekaisaran roh? Sama seperti Tang San bersiap untuk menggunakan metode untuk mengusir Kaisar Laba-Laba Pit, tiba-tiba, ekspresinya berubah, berbisik. Seseorang datang. 8. Semua Master Roh. 4. Setidaknya level Spirit Sage. Seseorang harus level Spirit Douluo. Itu harus menjadi pesta kecil yang khusus berburu binatang roh. Dengan suaminya yang bisa diandalkan, Xiao Wu tidak cenderung untuk melatih otaknya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tang San tersenyum sedikit. Mari kita lihat dulu, diam-diam lihat apa yang terjadi. Sementara keduanya berdiskusi, ke arah lain, 8 sosok dengan cepat bergerak ke arah mereka. Di antara 8, 4 mengenakan pakaian putih ketat, 3 mengenakan jubah kuning, dan salah satunya mengenakan jubah hitam standar Spirit Douluo. Tang San sebelumnya telah melihat para guru dari Akademi Kekaisaran Surga Dou mengenakan pakaian seperti itu, dengan jubah hitam bangsawan yang disulam dengan benang emas. Hanya saja, tatapan Tang San segera menjadi dingin. Dia mungkin tidak memikirkan tim pemburu binatang roh, tetapi, di bahu kiri 8 orang yang tiba-tiba muncul ini disulam 2 karakter emas sederhana. Roh. Dan di antara 2 karakter itu juga ada pedang emas. Tang San terlalu akrab dengan simbol ini, itu adalah tanda kekaisaran roh. Pedang emas itu seharusnya mewakili pedang suci roh Serapim. Setelah dia melawan Qian Rengsui, Rang San telah mengerti mengapa posisi terpenting di ubin surat perintah Balai Roh memegang simbol pedang ini. Jelas, 8 ini adalah Master Roh dari Kekaisaran Roh. Hanya saja, ini berada di dalam perbatasan Kekaisaran Surga Dou, tetapi mereka benar-benar berani datang berburu binatang buas di hutan matahari terbenam, mereka benar-benar punya nyali. Mereka jelas percaya diri dengan kekuatan mereka. Orang-orang ini secara seragam berusia lebih dari 50 tahun, keempat guru roh berpakaian putih itu seharusnya adalah Kaisar Roh peringkat 60. 3 guru roh berpakaian kuning adalah orang bijak roh, dan dalam warna hitam tidak diragukan lagi adalah roh Douluo dari Balai Roh. Spirit Douluo ini berusia lebih dari 70 tahun, dengan kulit gelap, dan cahaya suram di mata burung heringnya. Saat mereka muncul, tatapannya jatuh pada Tang San dan Xiao Wu. Pria tua berpakaian hitam itu melihat betapa mudanya Tang San dan Xiao Wu, dan dia mengangkat kepalanya dengan ekspresi arogan, melambaikan tangannya kepada teman-temannya. Di dunia Master Roh, kekuatan adalah dasar untuk segalanya. Sebagai kekuatan tingkat Spirit Douluo, meremehkan seseorang semuda Tang San dan Xiao Wu sepenuhnya normal. Seorang Kaisar Roh berpakaian putih berjalan menuju Tang San dan Xiao Wu. Melihat penampilan Xiao Wu yang menakjubkan, ekspresi keserakahan melintas di matanya, dan dia menelan ludahnya sendiri. Dia adalah yang termuda dari para guru roh ini, 55 tahun ini, dan tubuh seorang guru roh jauh lebih kuat daripada orang biasa, menikmati wanita ketika 70 atau 80 bukanlah masalah. Itu masih pertama kalinya dia melihat gadis yang begitu segar dan menakjubkan, dan terbiasa memerintah orang-orang di sekitar Kekaisaran Roh, bagaimana mungkin dia tidak tergoda. Hei, kalian berdua, ke sini. Dengan sombongnya berhenti 30 meter dari Tang San dan Xiao Wu, dia melambaikan tangannya ke arah mereka seperti memanggil pelayan, lalu menunjuk ke depannya. Sikapnya sangat arogan. Sudut mulut Xiao Wu berkedut, bahkan tidak melirik Kaisar Roh berpakaian putih ini, bersandar ke dada Tang San dia bahkan menutupnya. Sebenarnya, para Master Roh ini juga terlalu sial. Bagi para Master Roh dari Kekaisaran Roh,
hutan besar Stardew adalah wilayah utama mereka untuk berburu binatang roh. Itu adalah tempat yang menghasilkan binatang roh paling banyak di seluruh benua. Tetapi agar tidak terpengaruh saat berburu kera raksasa Titan dan Piton Banteng Biru Langit, ketika Bibi Dong pergi ke hutan besar Stardew dia telah meninggalkan perintah yang melarang Master Roh Aula Roh masuk, untuk sementara melarang perburuan binatang roh di sana. Di Kekaisaran Roh, siapa yang berani melanggar keputusan permaisuri? Tapi, saat level Master Roh mencapai puncaknya dan mereka membutuhkan cincin roh untuk naik ke level berikutnya, berapa banyak yang bisa menahannya? Itu juga merupakan alasan penting mengapa teori Grandmaster bahwa menunda mendapatkan cincin roh tidak akan mempengaruhi peningkatan kekuatan roh. 7 dari orang-orang ini semuanya keluar untuk berburu binatang roh karena mereka telah mencapai kemacetan. Meskipun Sunset Forest kecil, itu secara khusus menghasilkan binatang roh tingkat tinggi. Ketujuh orang ini ditambahkan bersama-sama juga dihitung sebagai kekuatan yang cukup tangguh. Mereka tidak bisa menahan dorongan untuk meningkatkan kekuatan mereka, dan dengan demikian telah diam-diam menyusup ke perbatasan Kekaisaran Surga Dou di bawah pimpinan roh Douluo itu, secara khusus memilih jalur terpencil, dan belum lama ini memasuki hutan matahari terbenam. Saat ini, di antara 7 ini hanya roh Douluo yang masih belum mendapatkan cincin roh yang dia butuhkan. Meskipun dia masih mengenakan pakaian roh Douluo, kekuatan rohnya sebenarnya sudah menembus peringkat 90. Hanya kekurangan cincin roh untuk dapat menembus ke tingkat judul Douluo. Dia secara alami sangat pilih-pilih tentang cincin roh terakhirnya, dan tidak mendapatkan hasil setelah pencarian yang begitu lama. Tepat sebelum ini, fluktuasi energi yang kuat dari saat Tang San menghantam tanah dengan seagot trident telah menarik perhatian mereka. Orang tua roh Douluo itu secara alami mengira beberapa binatang roh yang kuat telah muncul, jadi mereka bergegas ke sini. Jika mereka pergi sedikit kemudian, mereka akan segera waspada ketika mereka melihat Tang San, karena meskipun Bibi Dong tidak kembali ke Spirit Hall, dia masih mengirim judul Douluo untuk memerintahkan semua kekaisaran roh untuk menangkap seorang Master Roh membawa Trisula. Tapi sekarang para ahli Spirit Hall ini tidak mengetahui segalanya, dan melihat bahwa Tang San dan Xiao Wu masih sangat muda, mereka pada dasarnya tidak berpikir untuk waspada. Dalam pikiran mereka, bahkan jika kedua pemuda ini memiliki kekuatan yang sebanding dengan generasi emas Spirit Hall saat itu, pada usia mereka, mereka paling banyak bisa melewati peringkat 50. Untuk dapat menjelajahi Sunset Forest ini sudah cukup bagus, tetapi bagaimana mereka bisa bersaing dengan tim mereka yang dipimpin oleh kekuatan hampir judul Douluo? Mendengar interogasi pihak lain, Tang San tiba-tiba dalam suasana bercanda. Menarik Xiao Wu mendekat, dia mengambil ekspresi gugup. Paman, apa yang kamu inginkan? Saya mendorong Anda untuk segera pergi. Baru saja kami melihat Kaisar Laba-Laba Pit dengan setidaknya 50.000 tahun kultivasi di dekat sini. Jika kami tidak beruntung, kita sudah akan makan siangnya. Terlalu berbahaya di sini, cepatlah pergi. Mendengar kata-kata Kaisar Laba-Laba Pit, mata lelaki tua berpakaian hitam itu menjadi cerah. Cincin roh terbaik untuk cincin roh ke-9 yang diperlukan untuk maju ke gelar Douluo diproduksi oleh binatang roh 50.000 tahun atau lebih tinggi. Meskipun binatang roh 50.000 tahun ke atas jauh lebih umum daripada binatang roh 100.000 tahun, menemukan satu yang sesuai dengan atributnya sendiri jarang terjadi. Dan makhluk roh seperti Pit Spider Emperor berguna baginya. Kaisar roh berpakaian putih berteriak pada Tang San dan Xiao Wu mendengus, sekali lagi menunjuk ke depannya. Aku menyuruhmu untuk datang, tidakkah kamu dengar? Cepat dan ke sini. Jangan paksa aku. Kalau tidak aku tidak akan sesopan ini. Tang San cemberut. Siapa kamu? Saya memperingatkan Anda dengan baik. Kaisar roh berpakaian putih itu baru saja akan marah ketika dia dihentikan oleh lelaki tua berpakaian hitam itu. Baiklah. Keenam, kembalilah. Saat berbicara, dia tiba-tiba melintas, sudah muncul 10 meter dari Tang San dan Xiao Wu. Dengan tangan di belakang punggungnya, dia tersenyum arogan. Adik laki-laki, tidak apa-apa. Dia juga berbicara untuk kebaikanmu sendiri. Tidak ada kekurangan binatang roh yang kuat di hutan matahari terbenam, itu adalah tempat yang sangat berbahaya bagimu. Di mana apakah kamu melihat Kaisar Laba-Laba Pit itu? Ke arah mana dia pergi? Katakan padaku, jika kita menangkapnya, akan ada keuntungan untukmu. Tang San berkata kagum. Kakek, kamu cukup kuat untuk menghadapi Pit Spider Emperor. Luar biasa. Lalu setelah kamu menangkapnya,
tidak bisakah kamu membawa kami keluar dari Sunset Forest ini? Kami awalnya berjalan-jalan di pinggiran, mencari roh tingkat rendah, binatang yang cocok untukku, tapi kami bertemu dengan salamander serpent tingkat 10.000 tahun, dan tersesat ketika kami berlari dengan panik, berakhir di sini siapa yang tahu caranya. Sekarang kami bahkan tidak dapat menemukan arahnya. Saya melihat bahwa Anda sedang seorang guru roh yang tangguh, kami akan menyusahkanmu untuk meminta bantuan. Mendengarkan Tang San, Xiao Wu menggeliat lebih dalam kepelukannya. Tentu saja bukan karena dia takut, melainkan karena dia khawatir dia akan tertawa jika dia melihat yang lain. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Tang San begitu nakal. Tentu saja, dia juga mengerti bahwa ini karena Tang San jauh lebih santai setelah dia dihidupkan kembali, dan kemudian berakhir dalam suasana bercanda ini. Tentu saja dia tidak akan merusak kesenangannya, dan dengan senang hati menonton pertunjukan dari dalam pelukannya. Pria tua berpakaian hitam itu berkata dengan agak tidak sabar. Kami bisa, selama Anda membantu kami menemukan Kaisar Laba-Laba Pit, membawa Anda keluar dari sini adalah hal yang sepele. Tang San mengangguk. Baru saja, kami melihat Kaisar Laba-Laba Pit ada di sini, jadi kami bersembunyi di dekatnya. Lihat, masih ada tanda-tanda tanah terganggu di sana. Pria tua berpakaian hitam itu merasa kedinginan. Binatang roh tingkat 50.000 tahun masih menjadi ancaman baginya. Dia berbalik dan memperingatkan. Semuanya berhati-hatilah, laba-laba setan pit adalah ahli dalam menyerang dari persembunyian. Kumpulkan dan lepaskan semangatmu. Bersiaplah untuk pertempuran. Ya, 7 Master Roh setuju dalam paduan suara, dan melepaskan roh mereka pada saat yang sama. Tang San menghela nafas diam-diam. Harus dikatakan bahwa para Master Roh yang dilatih Kekaisaran Roh benar-benar seragam. Kekuatan para Master Roh ini cukup orisinal, masing-masing dengan sikap tenang. Meskipun mata mereka dingin, dan mereka benar-benar arogan, pada akhirnya mereka memiliki kekuatan yang dalam. Melihat 7 guru roh menghasilkan satu demi satu cincin roh yang mempesona, Tang San berteriak. Surga, begitu banyak cincin roh, saya belum pernah melihat sebanyak ini sepanjang hidup saya. Memang, 4 kaisar roh ditambah 3 sage roh lebih dari 40 cincin roh, dirilis pada saat yang sama mereka benar-benar sangat mencengangkan. Jejak penghinaan melintas di mata lelaki tua berpakaian hitam itu, dan dia berbicara dengan acuh tak acuh. Karena kamu juga Master Roh, lepaskan cincin rohmu juga. Jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu. Serangan Kaisar Laba-Laba Pit seperti 15 ton guntur. Ketika saatnya tiba, aku mungkin tidak bisa untuk melindungimu. Tang San menggaruk kepalanya. Sudahlah, sebaiknya kita tidak melepaskan milik kita. Level kita rendah, melepaskannya tidak ada gunanya. Cahaya dingin melintas di mata lelaki tua itu, menegur. Tidak ada omong kosong. Karena aku menyuruhmu melepaskannya, maka lepaskan mereka. Tekanan level spirit Douluo muncul tanpa sadar, menakut-nakuti Tang San. Untuk mundur beberapa langkah dengan Xiao Wu sebelum mencapai keseimbangannya, wajahnya pucat. Jika 7 iblis Shrek lainnya melihat adegan ini, mereka pasti akan tertawa terbahak-bahak. Akting Tang San terlalu hidup, jika orang tidak mengenalnya, mereka sama sekali tidak akan melihatnya. Dia mengandalkan kekuatan mentalnya yang tangguh untuk menyembunyikan auranya dan Xiao Wu dengan sempurna. Baiklah, aku akan melepaskan rohku. Kakek, tidak bisakah kamu memegang senjataku untukku? Aku harus mengedarkan kekuatan roh untuk melepaskan rohku. Pria tua berpakaian hitam itu cemberut, berpikir, apakah kedua pemula ini lengkap? Mereka bahkan harus mengoperasikan kekuatan roh untuk melepaskan roh mereka. Bahkan Spirit Grandmaster dengan sedikit pemahaman tidak perlu melakukan itu. Dia tidak bisa menahan perasaan yang lebih mencemooh. Hanya saja, ketika tatapannya jatuh pada seagot trident hitam, dia masih tidak bisa menahan diri untuk menatap kosong. Meskipun seagot trident tidak diresapi dengan cahaya seagot dan benar-benar hitam, tampaknya biasa-biasa saja, ketika melihatnya dari dekat, dia masih bisa melihat pola sederhana yang tertulis di atasnya, terutama bentuk aneh dari 3 bilah besar dan perasaan berat, yang diberikannya sangat menarik bagi para guru roh. Meskipun lelaki tua berpakaian hitam itu agak meremehkan Master Roh yang membawa senjata, karena tatapannya tertuju pada seagot trident, dia masih mengulurkan tangan untuk memegangnya. Akting Tang San adalah sesuatu yang luar biasa. Saat ini lelaki tua itu tidak memiliki jejak kewaspadaan. Tentu saja, selain aktingnya, usia Tang San dan Xiao Wu terlalu membingungkan.
Tang San sendirian memegang seagot trident di depan lelaki tua berpakaian hitam itu, porosnya miring, sampai lelaki tua berpakaian hitam itu meraihnya, lalu melepaskannya. Saat lelaki tua berpakaian hitam itu meraih batangnya, dia tiba-tiba memiliki perasaan yang aneh, dan mau tidak mau dia tercengang. Saat dia akan melihat lebih dekat pada senjata ini, Tang San melepaskannya. Seagot trident yang tampaknya dilambaikan Tang San dengan santai, ketika terlepas dari tangannya, langsung menunjukkan bobotnya. Pria berpakaian hitam itu benar-benar tidak siap, dan langsung merasa bahwa Poleam raksasa memberinya tekanan seperti gunung Tai menekan kepalanya. Itu pada dasarnya bukanlah kekuatan yang bisa dia tolak. Trisula itu jatuh, dan dia bersamanya. 108.000 jin jatuh dengan cepat. Pria tua berpakaian hitam itu menjadi pucat karena ketakutan, tetapi bahkan tidak bisa berteriak ketakutan. Hanya saja, dia masih layak menjadi kekuatan yang akan mencapai judul Douluo. Pada saat bahaya, meskipun dia tidak bisa melepaskan semangatnya, dia masih bereaksi cukup cepat, dengan keras menendang seagot trident, membuatnya sedikit berhenti. Pada saat yang sama dia mendorongnya dengan seluruh kekuatannya, dan meskipun dia tidak mungkin mengalah, dia menggunakan kekuatan lawan untuk melompat mundur dan menjauh. Sampai sekarang, Tang San masih tersenyum tipis. Ketika lelaki tua berpakaian hitam itu menendang seagot trident, Tang San juga menendang keluar. Hanya, dia menendang ujung pantat Trisula. Akibatnya, pada saat yang sama ketika lelaki tua berpakaian hitam itu melompat mundur, seagot trident juga melesat, mengejarnya dalam sekejap. Dengan suara letupan lembut, darah menyembur keluar, bila besar benar-benar mengalir melalui tubuh lelaki tua berpakaian hitam itu, didorong oleh berat 108.000 jin. Dengan kilatan cahaya hitam, Poleam sepanjang 4 meter telah menembusnya dan terbang jauh. Dipanggil oleh Tang San's Controlling Crane Catching Dragon, ia berbalik dan jatuh lagi ke tangan Tang San. Alat ilahi memang alat ilahi, bahkan menembus langsung ke tubuh pria itu tidak ternoda oleh setetes darah. Pria tua berpakaian hitam itu terhuyung mundur. Karena ditabrak terlalu cepat, dia sebenarnya tidak pingsan. Hanya saja, di tengah dadanya ada lubang menganga yang sangat besar. Kamu, bahkan sekarang, dia masih tidak berani percaya itu nyata. Mengangkat tangannya untuk menunjuk Tang San, matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Tang San menggelengkan kepalanya dengan desahan lembut. Seorang master roh tingkat spirit Douluo, tetapi sebenarnya masih sangat bodoh. Saya benar-benar tidak menyangka membunuh kekuatan tingkat ini akan sangat mudah, benar-benar mudah. Bahkan tidak menggunakan roh kemampuan. Muntah darah, mata pria tua berpakaian hitam itu hampir keluar. Mati tapi tanpa menutup matanya, dia terguling. Kekuatan tingkat dekat judul Douluo mati di tangan Tang San seperti ini, bahkan tanpa melepaskan semangatnya. Betapa tidak adil. Tentu saja, ini juga terkait erat dengan sifat membingungkan Tang San dan Xiao Wu. Lagi pula, siapa yang bisa membayangkan bahwa 20 anak ini akan memiliki kekuatan seperti itu? Bagaimana berat seagot trident bisa lebih menakutkan dari itu? Semuanya benar-benar terjadi terlalu cepat. Bahkan sampai 7 master roh yang mengikuti pria berpakaian hitam itu masih belum bereaksi. Meskipun mereka telah melepaskan semangat mereka, perhatian mereka semua tertuju pada sekeliling, menjaga diri dari penyergapan laba-laba setan lubang itu. Mendengar teriakan itu, melihat lelaki tua berpakaian hitam itu ditusuk oleh seagot trident, ketujuh orang itu secara bersamaan menatap kosong. Karena dia sudah memulai, Tang San secara alami tidak akan memberi musuh kesempatan. Pria tua berpakaian hitam itu ingin dia melepaskan rohnya sebelumnya, dan sekarang, dia langsung melepaskannya. 4 cincin roh merah yang dilepaskan dengan cahaya menyilaukan pada saat yang sama bahkan lebih mengejutkan. Di mata para master roh kekaisaran roh itu, semua ini telah lama melampaui jangkauan pemahaman mereka. Riak merah tiba-tiba menyebar dari Tang San, cincin roh ketiga di sekitar Tang San menyala. Diresapi dengan riak merah itu, ruang itu beriak seperti air, membeku dalam riak bergelombang itu. 7 guru roh sekarang bereaksi. Di mata mereka, Tang San terlalu muda. Mengaum dengan marah, masing-masing dan setiap orang menerjang Tang San, ingin menggunakan kemampuan roh mereka. Sayangnya, ruang yang dipengaruhi oleh riak merah itu tidak memberi mereka kesempatan. Dan tepat pada saat ini, kehadiran samar muncul dalam pencarian mental Tang San. Sudut mulut Tang San menunjukkan senyum dingin, Pit Spider Emperor, Anda akhirnya tidak bisa menahannya.
Binatang roh jauh lebih sensitif terhadap bahaya daripada manusia. Merasakan gelombang energi yang dilepaskan Tang San, Kaisar Laba-Laba Pit tidak bisa menahannya, dengan cepat ingin melarikan diri. Tapi, menghadapi serangan jarak jauh dari kemampuan yang dilepaskan oleh apa yang tampak seperti ketiga Tang San, tetapi sebenarnya cincin roh kedelapannya, Annihilation Blue Silver Orca Mirror, seberapa jauh itu bisa berjalan. Ketika kemampuan roh baru saja dimulai, yang dilakukannya hanyalah membuat orang merasa lambat, tetapi saat berikutnya, semua lingkungan membeku. Menghadapi kemampuan roh 100.000 tahun yang begitu kuat, kecuali seseorang dengan kekuatan roh satu tingkat lebih tinggi dari Tang San, atau secara fisik mampu menahan serangan itu, mereka hanya bisa dibasmi.